Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Asbabun Nuzul. Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia berkata, dulu Nabi SAW sholat sunnah di atas unta beliau kemanapun arah unta itu. Suatu ketika beliau datang dari Mekah ke Madinah. Lalu Ibnu Umar membaca ayat ini, dan dia mengatakan ayat ini turun pada masalah tersebut. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia berkata, ayat ini maksudnya engkau boleh sholat sunnah kemanapun arah unta yang engkau tunggangi. Dia berkata, hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Ini adalah riwayat yang sanadnya paling sahih tentang sebab turunnya ayat di atas. Sejumlah ulama pun menguatkannya. Akan tetapi tidak disebutkan secara jelas bahwa itu adalah sebab turunnya ayat ini. Namun dia berkata, ayat ini turun pada masalah ini. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan beliau untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat. Maka orang Yahudi pun senang. Maka beliau berkiblat selama 16 bulan ke Baitul Maqdis, sedangkan beliau senang dengan kiblatnya Ibrahim. Karenanya beliau sering berdoa dengan melihat ke arah langit. Maka turunlah ayat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-Baqarah ayat 144. Orang Yahudi pun meragukan perubahan kiblat itu. Mereka berkata, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan milik Allah timur dan barat, dan firman-Nya, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Terdapat beberapa riwayat lemah mengenai sebab turunnya ayat ini. Pertama, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ad-Daruqutni meriwayatkan dari jalur Ash'ad As-Saman dari Ashim bin Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya. Dia berkata, pada suatu malam kami bersama Nabi SAW dalam perjalanan yang gelap dan kami tidak tahu arah kiblat. Maka masing-masing dari kami sholat dengan menghadap ke arah depannya. Ketika pagi tiba, kami menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. At-Tirmizi berkata, riwayat ini gharib dan Ash'ad dilemahkan dalam hadis. Kedua, Ad-Daruqutni dan Ibnu Mardaweh meriwayatkan dari jalur Al-Arzami dari Atha dari Jabir. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah mengutus satu pasukan dan saya termasuk di dalamnya. Lalu kami terjebak dalam kegelapan sehingga kami tidak tahu arah kiblat, yaitu ke arah utara dari sini. Lalu mereka pun melakukan sholat dan membuat garis ke arah yang mereka yakini sebagai kiblat. Namun sebagian yang lain berkata, arah kiblat di sini adalah ke selatan. Maka mereka pun membuat garis ke arah yang mereka yakini sebagai kiblat. Ketika pagi tiba dan matahari menyinari bumi, tampak bahwa garis-garis yang kami buat tidak mengarah ke arah kiblat. Maka ketika kami kembali dari perjalanan, kami pun bertanya kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat ini. Ketiga, Ibnu Mardaweh meriwayatkan dari Al-Kalbi, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus pasukan. Ketika dalam perjalanan, kabut membuat sekeliling mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak mengetahui arah kiblat. Lalu mereka sholat. Setelah matahari terbit, mereka baru tahu bahwa sholat mereka tidak menghadap kiblat. Setelah kembali, mereka menghadap Rasulullah dan memberitahukan hal itu. Maka turunlah ayat ini. Keempat, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang saudara kalian, yaitu Raja Najasyi, telah meninggal dunia. Maka sholatilah dia. Mereka berkata, apakah kami mensolati orang yang bukan muslim? Maka turunlah firman-Nya, dan di antara ahlu kitab ada yang beriman kepada Allah. Ali Imran ayat 199. Lalu mereka berkata lagi, sesungguhnya ketika masih hidup dia tidak sholat menghadap arah kiblat. Maka turunlah ayat ini. Riwayat ini sangat gharib dan mursal atau mu'dhal. Kelima, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid. Dia berkata, ketika turun firman Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu, dan seterusnya. Al-Mu'min ayat 60. Mereka berkata, ke arah mana? Maka turunlah ayat ini.